Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Ini merupakan tugas video presentasi saya yang minggu ke-11 pada mata kuliah komunikasi organisasi yang diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Yang bertujuan untuk dapat memahami materi perkuliahan minggu ke-11, yaitu tentang komunikasi internal dalam organisasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu komunikasi internal dalam organisasi. Dibagi menjadi dua konteks publik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang bagaimana fungsi pesan atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan atau memang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi. Fungsi dari pesan atau informasi di dalam sebuah organisasi dilihat dari proses pesan yang kita lihat, apa yang sebenarnya fungsi dari pesan dalam sebuah organisasi, karena pesan ia tidak hanya sekedar ide, tidak sekedar informasi, karena dalam konteks formal. Dalam konteks organisasi ini akan bisa bicara soal tugas, kewajiban, SOP, atau segala sesuatu yang formal, yang indikasinya adalah sebuah tugas dan pekerjaan sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di lembaga atau organisasi tersebut. Setiap pesan atau informasi yang bersiluran atau yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga di dalam sebuah organisasi. Pasti ada tujuan dan alasan tertentu mengapa pesan itu dikirimkan atau disampaikan dan diterima oleh orang atau bagian-bagian tertentu yang ada di sebuah organisasi tersebut. Kita akan membahas fungsi pesan dalam organisasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada Khan and Kay, yaitu bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua terkait dengan pemeliharaan, dan yang ketiga penerimaan dan pengelolaan organisasi. Karena Khan and Kay ini melihat dari fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di sebuah organisasi produksi. Selanjutnya ada pendapat dari Redding. Ia mengemukakan 3 alasan pengiriman pesan, yaitu yang pertama untuk pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang atau bagian per bagian di sebuah organisasi. Yang kedua untuk pemeliharaan, dan yang ketiga adalah untuk kemanusiaan. Jadi ia melihatnya dari tugas, pemeliharaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya pendapat dari Thayer menyatakan ada 5 fungsi pesan dalam organisasi. 1. Untuk memberikan informasi. Ini sangat umum karena sebuah komunikasi itu biasanya menyampaikan informasi tertentu. Yang kedua, informasi atau pesan yang disampaikan itu adalah tujuannya untuk membujuk seseorang, membujuk suatu lembaga, membujuk satu bagian, yaitu membujuk untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah dia melihat dari garis perintah. Jadi pesan yang disampaikan itu bertujuan untuk memerintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Yang kelima adalah mengintegrasikan organisasi. Organisasi yang terdiri bagian per bagian ini diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dan dalam proses kerja dalam sebuah organisasi tersebut. Fungsi pesan yang selanjutnya itu dikemukakan oleh Greenbaum. Ia menjelaskan ada 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang pertama adalah untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan,
Jadi bahwa melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui itu bisa dilakukan. Artinya adalah informasi-informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah integrasi. Dan yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi. Nah, saat dia memberikan informasi, itu juga menginstruksikan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi dapat diambil garis besarnya fungsi pesan dalam komunikasi dalam organisasi secara umum. Yang pertama itu ada fungsi pesan tugas. Maksudnya adalah pesan-pesan berfungsi untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran, pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Nah, apa melakukan siapa, seperti apa, kapan, seberapa lama. Nah, itu fungsi pesannya sehingga setiap orang mempunyai job desk diri sendiri, punya SOP masing-masing tanpa harus bertanya kembali. Karena pesan dan informasinya sudah sangat jelas. Pesan tugas ini berhubungan dengan misi dari output yang ada di organisasi tersebut. Jadi kejelasan informasi atau pesan akan mengidentifikasikan kemudahan dalam proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Nah, fungsi pesan yang kedua adalah pemeliharaan. Kata pemeliharaan ini berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan main dari organisasi. Pesan ini akan membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, hidup abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme-ritme proses komunikasi yang terjadi, interaksi yang terjadi antara manusia-manusia atau sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Ini maksudnya memelihara bahwa melalui pesan itu terpeliharalah sebuah hubungan itu sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan bagian per bagian, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, fungsi pesan kemanusiaan yang ini adalah fungsi pesan yang ketiga dalam sebuah organisasi karena yang mengerjakan adalah manusia dan nilai-nilai humanis di dalamnya. Artinya fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan, hak dan kewajiban dan hak. Artinya yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan, yang membuat sebuah lembaga itu akhirnya estabilis, itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Fungsi pesan yang terkait dengan kemanusiaan artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal ataupun non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan melalui aturan-aturan main atau kebijakan-kebijakan yang sudah dikembangkan. Bahwa segala sesuatu diperlihatkan, disebarkanlah informasi yang mengindikasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka diperhatikan, misalnya saja bahwa mereka yang bekerja sangat baik, mereka akan mendapatkan reward. Dan itu membuat setiap orang bekerja dengan penuh semangat. Mereka merasa dihargai dan itu salah satu bentuk fungsi pesan kemanusiaan. Nah, yang terakhir ada pesan pembaharuan. Nah, fungsi pesan ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan, berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi, di dalam lingkungannya. Nah, jadi jika ada satu kondisi yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil bisa sampai kepada semua orang, kepada semua yang ada di lembaga itu, tanpa melalui pengiriman-pengiriman sinyal atau pesan verbal, ataupun pesan non-verbal. Nah, tertulis ataupun tidak. Jadi melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi. Dari pesan itu adalah fungsi pembaharuan. Pembaharuan ini akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan, yang dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas
sehingga setiap orang itu akan mengikutinya, mengikuti perkembangan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih jaringan komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga? Untuk melihat jaringan komunikasi formal di dalam sebuah organisasi sebenarnya itu mengalir dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau disebut horizontal. Tapi secara umum jaringan komunikasi ini prinsipnya dibedakan menjadi komunikasi formal dan informal. Dilihat dari sisi jaringan formal, bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal. Yang sekarang kita bahas adalah komunikasi formal yang ada di sebuah organisasi atau lembaga. Nah, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari bottom up. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel, atau kita menyebutnya dengan horizontal. Ada yang pesan seharusnya itu diagonal. Nah, ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama yaitu downward communication atau komunikasi kepada bawahan, berarti dari atas ke bawah atau dari pimpinan ke bawahan. Kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah. Tugas atau perintah yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Nah, ada pendapat Lewis menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahan pahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah atau downward communication. Untuk downward communication ini ada beberapa tipe. Secara umum, komunikasi ini biasanya diklasifikasi menjadi 5. Nah, yang pertama ada instruksi tugas, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan. Itu disampaikan melalui perintah dari pimpinan. Nah, yang kedua ada rasional pekerjaan, yaitu pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Nah, yang ketiga ada ideologi, bahwa pesan ini mengenai ideologi ini adalah peluasan dari pesan-pesan rasional. Nah, pesan ideologi ini mencari sokongan atau antusiasme dari siapa? Dari anggota organisasi yang lain, guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan dari pimpinan tadi, maka cenderung biasanya akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka di dalam organisasi tersebut. Karena seperti ada dorongan gitu dari pimpinan. Nah, yang keempat ada informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Yang terakhir ada balikan itu atau feedback ya, biasanya dikenal atau secara umum itu biasanya disebut dengan feedback. Merupakan pesan atau informasi yang isinya adalah informasi yang mengenai ketepatan individu, ketepatan setiap orang, setiap sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini merupakan proses komunikasi dua arah. Secara nonverbal dilakukan, yaitu setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Saat pimpinan melakukan komunikasi dengan bawahannya, setidaknya bawahan tersebut memberikan feedback atau informasi lanjutan kepada atasannya. Jadi, downward communication ini dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah
upward communication, yaitu komunikasi dari bawah ke atas, Nah, komunikasi ini masih sama-sama vertikal, yaitu bawah ke atas, atas ke bawah instruksinya. Nah, upward communication adalah pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan atau pegawai kepada atasannya, atau dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Sesuai dengan hierarki tadi, struktur hierarki dalam organisasi. Nah, tujuan dari upward communication ini adalah untuk memberikan atau menyampaikan feedback atas instruksi atau perintah, SOP yang diberikan atas kebijakan-kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan pengambil kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan, pendapat atau kritikan, ataupun masukan dari bawahan kepada atasannya. Fungsi dari komunikasi ini diambil dari pendapat Goldenberg, menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai feedback bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang menjadi bawahan tadi atau karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi bagian atau lembaganya, atau bahkan bagian organisasinya secara keseluruhan. Apa saja yang harus dikomunikasikan kepada pimpinan? Bahwa supervisor atau pimpinan ini haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal, karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data fakta, keinginan harapan Anda dari bawah, dan itu menjadi stimulus untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Yang diharapkan pimpinan yaitu apa yang dilakukan oleh bawahan, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan, menawarkan saran atau berbagai ide-ide yang tujuan adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Menyatakan bagaimana pikiran perasaan dari karyawan. Nah, prinsip upward communication ini yang harus dipedomani oleh pimpinan. Menurut Plenty Max Seifert, yaitu 1. Program komunikasi yang berarti terancana. Nah, yang kedua itu program komunikasi ke atas seharusnya berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan saluran rutin yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, yang keempat ada menekankan kesensitifan dalam penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima, memerlukan pendengaran yang objektif, yaitu adanya umpan balik. Nah, yang keenam, perlu mengambil tindakan respon terhadap masalah yang jelas. 7. Menggunakan berbagai macam media dan metode untuk mengambil kebijakannya. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi horizontal communication. Yaitu pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritasnya itu selevel, yang di dalam organisasi itu relatif sama, yaitu karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada juga namanya diagonal communication, di mana kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan di bagian B. Itu sah-sah saja terjadi. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada topik kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, karena dimanapun kita nanti akan terjun ke dunia kerja. Biasanya dalam sebuah dunia kerja itu terdapat bagian-bagian yang akan melakukan komunikasi antar unit per unit, per bagian, atau bahkan keseluruhan organisasi tersebut. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana cara berkomunikasi di dalam sebuah organisasi, di masyarakat, atau dengan sesama teman. Nah, sebagaimana fungsi komunikasi ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan satu sama lain. Nah, mungkin sekian. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.